mengenai penyakit epilepsi. Sebelumnya kami beranggotakan 3 anggota. Perkenalkan, saya Putri Zulaika. Dan nama saya Divya Maulidatun Anissa. Saya Fidela Cahya Kamila. Apa itu penyakit epilepsi? Penyakit epilepsi merupakan gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi. Gejala yang paling sering terjadi adalah kejang berulang. Kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Adapun epilepsi terbagi menjadi beberapa kategori. Menurut Perdosi 2014, etiologi epilepsi dapat dibagi ke dalam 3 kategori sebagai berikut. 1. Idiopatik, tidak terdapat lesi struktural di otak atau defisit neurologis, diperkirakan mempunyai predisposisi genetik dan umumnya berhubungan dengan usia. Yang kedua ada kriptogenik, dianggap simptomatis tetapi penyebabnya belum diketahui, termasuk di sini adalah sindrom West, sindrom Lennox-Gastaut, dan epilepsi mioklonik. Gambaran klinis sesuai dengan encephalopati diffus. Dan yang ketiga ada simptomatis, bangkitkan epilepsi disebabkan oleh kelainan atau lesi struktural pada otak, misalnya cedera kepala, infeksi SSP, kelainan kongenital, lesi desak ruang, gangguan peredaran darah otak, toksik yaitu alkohol atau obat, metabolik, dan juga kelainan neurodegeneratif. Patofisiologi, kejang pada epilepsi terjadi karena adanya lonjakan impulsif elektrik dalam otak yang melewati batas normal. Aktivitas elektrik tersebut menyebar pada area-area otak dan juga ditransaksikan ke otot, menyebabkan adanya gerakan abnormal dalam tubuh. Aktivitas elektrik dan otot diperankan oleh neurotransmitter, senyawa kimia yang berperan dalam proses transformasi pada otak seperti hambatan dari fungsi gamma aminobutin acid GABA, gangguan pada kadar natrium dan kalium, adanya penurunan fungsi dan buffer intraseluler. Adapun tanda atau gejala dari epilepsi, yang pertama itu ada gejala fisik meliputi pusing, mual, gigitan lidah atau pipi, peningkatan keringat, dan lain-lain. Juga ada gejala motorik meliputi kesemutan, tremor atau gemetar, gerakan tanpa sadar, dan lain-lain. Dan adapun gejala yang lain seperti perubahan penciuman atau perubahan emosional. Adapun tata laksana terapi secara farmakologis, yaitu OAE atau obat anti-epilepsi lini pertama, yaitu carbamazepin, asam valproat, fenobarbital, dan phenytoin. Dan ada OAE, obat anti-epilepsi lini kedua, yaitu lamotrigine, levetiracetam, clobazam, dan topiramate. Tata laksana terapi non-farmakologis, diet ketogenik, diet tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan cukup protein yang dapat membantu mengontrol kerja pada beberapa penderita epilepsi. Diet ketogenik terbagi menjadi 2. Yang pertama, diet keto standar, yaitu pola makan yang menerapkan 70% konsumsi lemak, 20% protein, dan 10% karbohidrat. Dan yang kedua yaitu diet keto tinggi protein, yaitu pola makan yang menerapkan 60% konsumsi lemak, 35% konsumsi protein, dan 5% karbohidrat. Baik, kesimpulannya, epilepsi merupakan kelainan neurologi yang dapat terjadi pada setiap anak di seluruh dunia. Epilepsi merupakan salah satu kelainan otak yang serius dan umum terjadi. Sekitar 50 juta orang di seluruh dunia mengalami kelainan ini. Angka epilepsi lebih tinggi di negara berkembang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.